Perkenalkan, nama saya Khalida SPDI. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Anandiri, Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswi 25022010580. Saya akan mengambil video pembelajaran untuk UKIN SMA Negeri 2 Langsa di kelas 1 yang berjudul menghindari berbagai perilaku sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Berdoa mulai. Apa kabar semua anak buah ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua? Bella hadir? Kan? Desa? Humaira? Mariam? Hadir. Oke. Untuk hari ini, oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita akan menyanyikan lagu Jaya. Kemudian untuk Jihan dipersilakan menjadi Hiduplah Indonesia
kita sudah menjelaskan atau kita sudah belajar tentang yang berjudul Syuaibul Iman. Syuaibul Iman itu dia terbagi kepada berapa? Ada berapa? 6. Apa aja yang pertama? Apa yang pertama? Iya. Kemudian apa lagi? Iya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki materi pelajaran baru, yaitu tentang perilaku, menghindari perilaku akhlak tercela. Yang pertama itu dia hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya itu dia ada tafsir sama satu lagi israf. Apa itu tafsir? Tafsir adalah membelanjakan harta pada hal yang tidak Allah Rasulullah. Iya. Kalau sedangkan israf apa? Dari yang lain, Israf suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan melebihi semestinya, seperti makanan berlebihan, mengumbar hawa nafsu yang berlebihan, membelanjakan harta secara berlebihan dan tidak memberikan yang pasti. iya. Nah, apa lagi? Setelah israf dan tafsir apa lagi? Ria dan sum'ah. Apa itu ria? Pamer. Kalau sum'ah itu tadi apa? Kalau sum'ah itu apa tadi? Iya, misalnya kita bercerita kepada orang lain masalah sholat, misalnya kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian misalnya masalah emas kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian materi selanjutnya apa? Hasad. Iya, hasad. Apa itu hasad? Dengki kepada orang lain. Iya. Dia bahkan dia rela tidak mau menolong orang lain. Ya kan? Supaya misalnya mendapat informasi nih, misalnya dia tidak mau kasih tahu. Cukup hanya dia aja yang tahu. Ngapain aku kasih tahu? Dari aja dia kayak gitu. Itu apa? Itu merasa dengki. Kemudian apa lagi? Kemudian? Banyak contohnya. Kemudian nanti pura-pura nggak tahu. Masalah yang udah ada misalnya pura-pura nggak tahu. Ya kan? Supaya apa? Supaya dengki, supaya hasad itu tadi kan timbul dari diri sendiri. Malas aku masih tahu biarin aja. Nanti aku nggak dapat nilai tinggi. Ya kan? Sering ya. Ya. Udah, setelah hasad apa lagi? Takabur. Apa itu takabur? Apa itu takabur? Sombong. Apa yang diartikan dengan sombong? Apa yang diartikan dengan arti sombong? Merasa dia lebih mempunyai sesuatu. Dia suka merendahkan orang lain. Ini ibu bagikan untuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu kasih waktu 15 menit.
Kami di sini ingin menghasilkan hasil diskusi kerja kelompok kami yang dibaca oleh Kalian Azhar. Yang pertama ada pengertian dari tafsir dan Islam. Tafsir adalah mengerjakan maka kepada hal yang tidak perlu atau juga boros. Yang kedua ada pengertian Islam. Islam adalah suatu sikap jiwa yang menunjukkan keinginan melebihi segalanya, seperti makan terlalu kenyang, mengumbar hawa nafsu yang berlebihan, membelanjakan harta serta berlebihan dan tidak memberikan manfaat sehingga dapat melanggar norma-norma Islam. Penyebab tafsir dan Islam. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua kelangkaan rezeki setelah ditimpa kesulitan ekonomi, yang ketiga berteman dengan orang yang terbiasa berbuat Islam dan tafsir. Sekian hasil dari kelompok kami. Kami di sini ingin membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Ini dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ada 2 pertanyaan nih. 1. Apa perbedaan antara Islam dan tafsir? 2. Mengapa Islam melarang perilaku Islam dan tafsir? Terima kasih kelompok 2 kami. Baik, kami akan menjawab kelompok 2. Berlebihan dalam melakukan sesuatu bahkan itu kadang dibolehkan, sedangkan tafsir adalah memanfaatkan harta pada hal yang tidak dibenarkan orang atau tidak bermanfaat. Yang dari dua, karena mereka menggunakan dan membelanjakan uang mereka untuk tujuan yang buruk dan jahat, yang membuat mereka berperilaku seperti setan. Bagaimana dengan kelompok 2? Luas. Puas? Kasih. Puas? Wah. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farisi dan rekan saya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan membacakan materi ria. Menurut bahasa, ria berarti pamer, sedangkan menurut istilah, ria berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Adapun cara menghindari sikap ria yaitu 1. Luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, selalu berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur dan lain-lainnya. Contoh perilaku ria. Seorang muslim melakukan salat di masjid dengan memperlama rukuk dan sujud serta menampilkan kekhusyukan yang berlebih ketika ia tahu ada jamaah yang lain memperhatikannya agar dipuji sebagai orang yang rajin ibadah. Di sini kami ingin membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok. pertanyaannya yang pertama, mengapa perbuatan ria sangat dibenci oleh Allah? Yang kedua, mengapa ria termasuk dalam syirik kecil? Jadi kami akan diskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1, maaf ya. Dari kelompok 1. Karena ia berarti pamer dan memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Jawaban gimana? Nomor 2, sembunyikan amal kebaikan seperti sembunyikan aib. Belajar ikhlas atas amal kebaikan seperti orang yang telah diperbuat. Bagaimana dengan kelompok 1? Puas. Oke, beri tepuk tangan dulu.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Fatia Siswa. Nama saya Zara Tumula. Nama saya Hati. Nama saya Muhammad Syirah. Dan saya Cian. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian sum'ah. Kata sum'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti berdasarkan kepada orang lain. Menurut istilah, sum'ah berarti amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk diketahui orang lain bahwa ia banyak melakukan sesuatu terhadap dirinya. Demikian ia mendapatkan simpati dan pujian orang lain. Cara menghindari sikap sum'ah, meluruskan dan memperkuat niat, jaga kerahasiaan amal ibadah, perbanyak doa dan zikir, sadari hakikat diri dan dunia, bersyukur kepada Allah, rendah hati dan jauhi kesombongan. Contoh perilaku sum'ah, menceritakan ibadah malam, membicarakan puasa sum'ah, sunnah, membaca Al-Quran dengan suara keras, mengumumkan jumat sedekah. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Yang pertama, apa tujuan utama seseorang melakukan sum'ah? Dan yang kedua, apa bahaya dari sifat sum'ah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami diskusi bentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan pertama, agar didengar oleh orang lain dan dapat mendapat suatu pujian. Pertanyaan kedua, maka ia akan senantiasa diliputi suasana keindahan, kunjungan dan terang, perasaannya akan selalu diliputi oleh nikmat dan khawatir. Bagaimana kelompok 4 apakah puas? Atau ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1 dan 2? Tidak? Sudah paham? Jadi tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin berkisah Rasul Jawabi. Nama saya Bukan Biasa dan saya Saya Rina Gaya Buweji. Saya tidak ada rasa putih. Saya Sahimani. Jadi hasil diskusi kami adalah takabur. Takabur berarti membanggakan diri sendiri. Takabur dapat diartikan juga sifat sombong. Orang yang takabur akan melihat dirinya sendiri lebih besar dan lebih sempurna dari yang lain. Akibatnya orang yang takabur selalu merendahkan dan meremehkan orang lain. Cara menghindari sikap takabur: 1. Membiasakan diri untuk selalu tawadu, rendah hati. 2. Berusaha untuk tidak memandang orang lain dari sisi kekurangannya. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah. 4. Memperbanyak pertemanan baik di sekolah maupun di rumah. Contoh perilaku takabur: 1. Memamerkan barang-barang mewah secara berlebihan dan merendahkan orang lain yang menghormati. 2. Merasa dirinya paling pintar, menolak menerima pendapat atau koreksi dari orang lain. 3. Merasa ibadahnya paling sempurna atau paling benar. 4. Bersikap acuh tak acuh atau angkuh saat berbicara dengan orang yang tidak dianggap penting. Baik, kalian jawab kali pertanyaan. Ya, dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. 1. Apa faktor yang menyebabkan seseorang bersikap takabur? 2. Mengapa sikap takabur dilarang dalam ajaran agama? Jelaskan. Terima kasih. Pertanyaannya kami diskusi sebentar ya. Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Gila pujian atau bisa dibilang juga mengetahui ada banyak orang memujinya.
Israf. Yang kedua apa? Ria. Yang ketiga? Yang keempat? Takut. Apa itu tadi israf dan takutnya? Hidup berfoya-foya, suka boros. Ya kan? Suka membeli barang yang tidak penting. Kemudian suka makan dengan kenyang. Sehingga dengan sampai dia itu udah nggak sanggup lagi menahan perutnya di mana? Ya. Kalau Ria suka pamer, ya kan? Contohnya apa? Contohnya apa? Apa contohnya? Contoh Ria apa tadi? Yang kalian jelaskan di depan. Iya, suka menunjukkan amal ibadah. Yang ketiga, takabur. Sum'ah. Suka menceritakan kepada orang lain. Yang keempat, takabur. Sombong. Apa lagi? Iya, merasa ibadahnya itu paling benar. Itulah dia hasil kesimpulan kelompok kita ini. Bagaimana? Sudah jelas dan paham setiap kelompok? Bagaimana refleksi pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Asik Kak? Asik. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan. Nanti minggu depan tugasnya tolong dikumpul. Ya, tugas minggu depan. Tolong dikumpul. Ya. Nanti minggu depan tugasnya dikumpul. Iya, Bu. Ya, sekarang Ibu mau kalian berdoa dan selawat. Dari depan aja Iwan. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.